Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Fa inna asdaqal kalami kalamullahi azza wa jalla wa khairal huda hudan nabiy sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwati wa akhwati rahimakumullah jami'an. Di pagi hari ini kembali kita melanjutkan kajian kita berkenaan dengan masalah azan. Masih melanjutkan beberapa perkara yang berkaitan dengan azan, dan di kesempatan kali ini kita membahas tentang al-mustahabbat fil adzan. Al-mustahabbat fil adzani. Jadi perkara-perkara yang disukai dilakukan ketika seseorang mengumandangkan azan. Jadi bukan perkara wajib, tetapi ini akan menambahkan kebaikan bagi orang yang azan tersebut. Yang pertama, ikhwati jazakumullah, al-adzanu ala taharatin. Orang yang azan ini hendaklah dia dalam keadaan suci, ya, dalam keadaan suci, yaitu berdasarkan keumuman dalil-dalil yang menunjukkan dianjurkannya berzikir kepada Allah dalam keadaan suci. Dan azan itu termasuk zikrullah, ya, termasuk zikrullah. Karenanya orang yang mengumandangkan azan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia menyebutkan nama-nama Allah, dia mengumandangkan kalimat-kalimat tauhid dan seruan-seruan untuk melakukan amar ma'ruf, ya, yaitu melakukan salat. Karena itu ikhwati jazakumullah, dia termasuk ke dalam perihal zikrullah, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga ada hadis yang disebutkan di dalam masalah ini, namun hadis ini tidak sampai kepada tingkatan sahih, di mana dikatakan la yu'adzanu illa mutawaddi'un. Tidaklah azan kecuali orang yang berwudu. Andai saja hadis ini sahih, ikhwati jazakumullah, maka niscaya berwudu dalam kondisi sedang azan tersebut maka adalah perkara wajib. Namun karena hadis di sini tidak sampai kepada derajat yang sahih, maka para ulama menundukkannya kepada perkara mustahabbat, yaitu dianjurkan. Fa idza adzana wa huwa muhdithul hadasil asghar ajza inda jami'il fuqaha. Karenanya para ulama fikih mengatakan seandainya ada orang azan dia dalam keadaan berhadas kecil, maka seluruh ulama fikih mengatakan bahwa azannya itu sah, ya. Begitu pula ketika dia dalam keadaan junub, yaitu berhadas besar. Alas sahih ini diperselisihkan oleh para ulama. Namun yang sahih, ikhwati jazakumullah, azan ini pun sah, ya. Karena tidak ada dalil yang menjelaskan tentang larangan perkara tersebut, ya. Dan junub itu bukanlah najis. Orang junub tidaklah najis, ya, kecuali junub yang disebabkan oleh haid, maka darah haidnya najis. Adapun junubnya sendiri tidaklah najis, ya, sehingga ini memungkinkan dia untuk masuk ke dalam masjid dan kemudian dia azan, walaupun perkara ini tidak disukai oleh sebahagian para ulama, di antaranya Imam Ahmad dan Ishaq ibnu Ruwaihah. Kemudian yang kedua, ikhwati jazakumullah, azan itu dalam kondisi berdiri. Dia berdiri ketika
azan illa li'illatin, kecuali dia memiliki penyakit, ya, tidak mampu berdiri, maka boleh dia azan sambil duduk. Dan ini ya berdasarkan dalil-dalil bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Bilal ketika azan untuk berdiri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kum ya Bilal, fanadi bis salah." Berdirilah engkau wahai Bilal dan kemudian panggillah orang untuk salat. Juga dalam hadis Abdullah bin Zaid, "Ra'aitu fil manami ka'anna rajulan qa'iman fa'adzana mathna wa aqama mathna." Aku melihat di dalam mimpiku seperti seorang laki-laki yang sedang berdiri, ya, dan dia azan 2 kali, qomat 2 kali. Maka ini menunjukkan adanya contoh yang dilakukan baik di dalam mimpinya sahabat Abdullah bin Zaid maupun dalam pelaksanaannya Rasulullah SAW menyuruh orang yang azan itu untuk berdiri. Juga di antara hikmahnya, ikhwati azakumullah, orang yang azan berdiri itu lebih memungkinkan untuk memanjangkan suaranya, ya, karena tubuhnya tidak tertekan dengan tubuh yang lain, dengan bahagian yang lain, dan dia dalam keadaan siap untuk mengumandangkan azan tersebut. Namun seandainya ada orang yang azan dalam kondisi duduk, maka ini tidak pun menyebabkan azan tersebut dikatakan batal, ya. Dia tetap mendapatkan posisi azan tersebut. Kemudian yang berikutnya adalah istiqbalul kiblah. Orang yang azan menghadap kiblat, ya. Dan diriwayatkan di dalam beberapa hadis, walaupun hadis-hadisnya ada pembicaraan di kalangan ulama, maka dia termasuk ke dalam keumuman berzikir tadi. Orang yang berzikir disunnahkan untuk menghadapkan wajahnya ke kiblat. Kemudian yang keempat, ikhwati azakumullah, idkhalu isbi'ihi fi udhunaihi, yaitu dia memasukkan telunjuknya di telinganya. Jadi dia menutupi telinganya dengan jari telunjuknya, ya, dengan jari telunjuknya seperti ini, ya. Ini berdasarkan hadis Abi Juhaifah. Qala, dia mengatakan, "Ra'aitu Bilalan yu'adzinu wa yaduru." Aku melihat Bilal sedang azan dan dia yaduru, yakni berputar, maksudnya mengarah ke sana, dan mengarah ke sana. Wa yattabi'u fahu hahuna wa hahuna. Ya, jadi beliau mengikuti mulutnya Bilal, memperagakan ketika mempraktekkan hadis ini, yaitu hahuna ke sana dan ke sana, ya. Wa isba'ahu fi udhunaihi, dan jari beliau ada di kedua telinga beliau. Jadi untuk mengkonsentrasikan ucapan tersebut dan tidak mendengarkan ucapan-ucapan yang lain, maka itu lebih menguatkan dia di dalam mengencangkan suaranya sehingga suara itu panjang. Nah, bagaimana orang-orang, dan ini ikhwati azakumullah dahulu dilakukan oleh orang-orang yang azan itu di tempat yang tinggi, dan dia mengedarkan suaranya itu untuk menyampaikan suara itu ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang. Bagaimana dengan kondisi sekarang, orang yang azan bahkan di dalam masjid dan dia sudah menggunakan mikrofon, ya, sehingga dia mau satu arah pun suaranya akan menyebar ke mana-mana. Maka sebahagian para ulama mengatakan bahwa sunnah ini tetap berlaku. Jadi sunnah ini tetap berlaku ittibaan, mengikuti apa yang dilakukan oleh generasi pertama tersebut, ya, untuk mengambil sunnahnya, mengambil perilakunya, ya. Maka ini menjadi sunnah. Walaupun seseorang tersebut di dalam masjid, maka tetap dia disunnahkan untuk menghadap ke kanan, ke kiri ketika dia mengumandangkan azan tersebut, ya. Dan ini untuk melestarikan syariat azan yang dikumandangkan oleh Bilal tersebut dan masuk ke dalam perkara sunnah, bukan perkara wajib di dalam hukum fikih.
Kemudian yang berikutnya jam'ul muadzin baina kulli takbirataini, yaitu muadzin mengumpulkan di antara dua takbir. Ya, maksudnya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, kemudian dipisahkan lagi, ambil nafas, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi dua takbir itu dia kumpulkan menjadi satu. Tidak dia berazan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya. Maka sunnahnya tidak demikian, tetapi dia mengumandangkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Seperti itu. Jadi dia gabungkan dua takbir itu menjadi satu. Ya. Ini berdasarkan hadis Umar bin Khattab radhiyallahu an. Qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza qala al-muadzinu Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi di sini idza qala al-muadzinu Allahu Akbar, Allahu Akbar, faqala ahadukum, maka hendaklah salah seorang di antara kalian mengucapkan juga Allahu Akbar, Allahu Akbar. Artinya orang yang mendengar azan juga mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tsumma qala asyhadu an la ilaha illallah, dan seterusnya. Ya, hadis ini mengisyaratkan tentang disunnahkannya mengikuti apa yang diucapkan oleh muadzin. Kemudian yang berikutnya, ikhwati jazakumullah, al-iltifatu bir-ra'si yaminan inda qawlihi hayya 'alas salah wa yasaran inda qawlihi hayya 'alal falah. Itu dia memalingkan kepalanya ke arah kanan ketika dia mengucapkan apa? Hayya 'alas salah. Dia memalingkan kepalanya ke arah kanan apabila dia mengucapkan hayya 'alas salah. Dan dia mengucapkan ke arah kiri atau memalingkan ke arah kiri ketika dia mengucapkan hayya 'alal falah. Ya. Ayat tadi, ikhwati jazakumullah, pada awalnya ini adalah cara untuk mengedarkan suara ke penjuru kanan kiri dari azan tersebut, ya, sehingga orang yang berada di posisi kanan mendengarkan azan tersebut dan di posisi kiri mendengarkan azan tersebut. Itu awalnya. Namun sebagaimana kita sebut di zaman sekarang, orang sudah memakai mikrofon di kanan, di kiri, ya, sudah ada toaknya, maka ini tinggal menjadi sebuah sunnah yang diteruskan, ya. Sunnah yang diteruskan, ya, karena tetap dari masa-masa kehidupan manusia ada posisi kanan, ada posisi kiri, ya. Maka ketika dia mengumandangkan itu tetap dianjurkan demikian, ya. Yaitu hadis Abi Juhaifah qala ra'a Bilalan yu'adzinu, aku melihat atau beliau melihat Bilal azan. Faja'altu attatabi'u fahu hahuna wa hahuna bil azan, maka aku melihat mengikuti, ya, mulut Bilal kadang ke sana kadang ke sini, ya, bil azan, dengan azan tersebut. Wa qala al jumhur khilafan li Malik faqad ankarahu. Ya, ini adalah ucapan jumhur ulama dan Imam Malik mengingkarinya, ya. Dan Imam Ahmad mengembalikannya kepada asalnya, ya, mengembalikan kepada asalnya, yaitu apabila dia azan di atas manarah tanpa menggunakan alat mikrofon, maka dia melakukan demikian, ya. Namun wallahu a'lam, ikhwati jazakumullah, ini adalah untuk mengikuti sunnah tersebut, ya. Sunnah tersebut tidak lagi dikembalikan kepada perkara tersebut karena dalilnya telah banyak tentang masalah tersebut, yaitu Bilal ketika azan beliau, ia mengarahkan kepala beliau ke kanan dan ke kiri, wabil khusus ketika mengucapkan hayya 'alas salah beliau ke kanan, ketika beliau mengucapkan hayya 'alal falah beliau ke kiri. Kemudian ikhwati jazakumullah, yang ketujuh adalah at-taswibu fil adzanil awwal lil fajri,
ya, yaitu menjelaskan tentang pahala. Taswib itu artinya kalimat yang menunjukkan tentang pahala solat dibandingkan dengan tidur, ya, yaitu as-salatu khairum minan naum. Dan tidak ada perbedaan di sini ikhwati azakumullah, bahwa azan itu, setiap lafal azan itu disunnahkan untuk italatus saut, yang memperpanjang suara. Jadi tidak dibaca as-salatu khairum minan naum, ya. Atau dia membaca as-salatu khairum minan naum. Tidak ada beda dari sisi makna, ya. Dari sisi makna. Ada orang yang sering mempercandakan perkara ini, ya. Mereka bilang kalau azan itu naumnya jangan dibaca panjang, solatnya yang dibaca panjang. Jadi as-salatu khairum minan naum. Supaya apa? Supaya solatnya lebih panjang daripada tidurnya, dia bilang, ya. Maka ini tidaklah demikian, ya, karena solat ya maknanya solat, naum artinya tidur. Mau dibaca panjang, mau dibaca pendek, itu tidak mengisyaratkan. Nah, kalau misalnya kalau kita berbahasa Arab, kamu tidurnya panjang, lalu kita bilang naum, tidak juga, ya. Maka kita memberikan sifat naum mustaghriq, naum al-mustaghriq, naum tidur yang nyenyak. Bukan dari sisi memanjangkan, ya, memanjangkan kata tersebut, maka tidak ada perkara tersebut, ya. Bahkan sebagaimana disebutkan di dalam qiraah, naum ini termasuk bacaan lain, yaitu ada huruf waw atau huruf ya yang jatuh setelah fathah, au atau ai, maka ini dibaca dengan mengalunkan suara dan terdengar sedikit panjang, ai. Kalau dia berada di akhir, maka dia hukumnya seperti mad arid sukun. Mad arid sukun bisa dipanjangkan sampai 6 harokat, ya, seperti kita membaca as-sayf, rihlatash shita'i was-sayf, boleh kita panjangkan demikian. Dan azan lebih membutuhkan untuk dipanjangkan suara, ya, supaya terdengar, ya, supaya terdengar di penjuru, ya, ketika suara itu dipanjangkan. Jadi di situ cara untuk mengucapkan as-salatu khairum minan naum. Dan azan itu ikhwati jazakumullah memiliki kelebihan, ya, yang dipanjangkan ketimbang bacaan-bacaan yang lain, ya, sehingga dia walaupun misalnya di dalam as-salah itu mad tabi'i, boleh dia baca panjang as-salatu. Kalau dia baca Al-Quran, maka dia hanya membacanya dengan dua harokat, as-salatu. Tapi ini azan, ya, maka disunahkan untuk memperpanjang suara, walaupun di dalam hukum-hukum tajwid itu masuk mad tabi'i yang dibaca 2 harokat saja. Tapi tidak demikian, ya, karena dia disunnahkan untuk memperpanjang suara, ya, berdasarkan apa yang kita sebutkan di dalil-dalil yang telah lalu. Semakin dia memperpanjang suara, semakin suara itu sampai ke khalayak, ke tempat-tempat jauh, maka setiap orang yang mendengar pahala tersebut atau mendengar azan tersebut, maka dia menjadi saksi, di sisi Allah bagi orang yang azan, bahwa dia telah mengumandangkan kalimat kebaikan tersebut. Dan sudah kita sebutkan di dalam masalah ini bahwa pada masa terdahulu orang azan subuh itu 2 kali, yaitu azan subuh menjelang sahur, ya, menjelang sahur, lalu kemudian azan subuh, ya, perkiraannya antara sittina ayat, kira-kira 60 ayat, jarak antara sahur dengan berhentinya sahur dan persiapan untuk sholat subuh. Adapun di zaman sekarang, apabila azan itu hanya sekali, maka kalimat taswib dipindahkan ke azan yang sekali tersebut. Jadi tetap untuk dilakukan taswib
kalau dia hanya melakukan azan sekali di waktu subuh, ya. Kemudian ikhwati azakumullah, perkara yang disunnahkan bagi orang yang mendengar azan. Yang pertama adalah at-tardid sirran khalfal muadzin, yaitu mengulangi secara sir. Sir di sini maksudnya diucapkan di mulut tapi tidak terdengar. Tidak terdengar. Dia mengucapkan ucapan pelan saja. Ketika muazzin mengucapkan Allahu Akbar, maka dia pun mengulanginya. Orang yang mendengar mengulangi Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan ini ikhwati azakumullah adalah sunnah yang sangat baik. Dan orang-orang yang melalaikan ini, cuek dengan azan, maka ini adalah tanda di dalam hatinya ada perkara-perkara yang berlebihan di dalam masalah dunia. Dan dia tidak iqbal, ya, tidak memberikan perhatian terhadap panggilan azan. Ya, maka di sini menyebabkan orang yang mendengarkan azan harus meninggalkan perkara-perkara dari kesibukan-kesibukan duniawinya. Ya. Kalau seorang nonton TV, hendaklah dia matikan TV-nya. Dia dengar azan tersebut. Kalau dia beraktivitas, dia berhenti dari aktivitas tersebut, ya. Dia dengar azan tersebut. Sebab kalau dia tidak perhatian, dia bisa lupa apa tadi yang diucapkan oleh muazzin. Muazzinnya mengucapkan Allahu Akbar atau asyhadu an la ilaha illallah, dia jawab asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Karena dia lupa tadi muazzin ngomong apa, karena tidak perhatian. Maka ini memberikan isyarat orang kalau dengar azan maka dia perhatikan, karena diperintahkan untuk mengucapkan sebagaimana muazzin mengucapkan, ya. Sebagaimana hadis Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza qala al muadzinu Allahu akbar, faqala ahadukum Allahu akbar. Thumma qala, dan kemudian ketika muazzin mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, qala, maka hendaklah dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah. Apabila muazzin mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hendaklah dia mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Thumma qala, dan apabila muazzin mengucapkan hayya 'alas shalah, hendaklah dia mengucapkan la haula wala quwwata illa billah. Dan kemudian apabila muazzin mengucapkan hayya 'alal falah, sama dia juga mengucapkan la haula wala quwwata illa billah. Thumma qala Allahu akbar, maka muazzin orang yang mendengar mengucapkan Allahu akbar. Tsumma qala la ilaha illallah, maka kemudian mengucapkan la ilaha illallah min qalbihi, dari hatinya, maka dakhalal jannah, maka dia dijanjikan oleh Allah taala masuk surga. Janjinya masuk surga orang yang menjawab azan tersebut. Ya, sehingga orang yang enggak memperhatikan ini seakan-akan dia tidak peduli dengan surga. Ya, maka ini sesuatu yang sangat buruk, ya. Apabila orang sudah tidak lagi tertarik dengan surga, maka dia akan dipalingkan, wa na'udzubillahi min dzalik, kepada neraka. Maka hendaklah kita memperhatikan azan benar-benar karena ingin mengharapkan pahala di sisi Allah, yaitu dukhulul jannah, masuk ke dalam surganya Allah. Dan tidak perlu kita tambahkan lafal-lafal yang selain yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan para ulama menyebutkan tentang hal ini dengan sebuah kaidah. Ya, kaidah di dalam menjawab azan tersebut. Itu para ulama membagi azan itu menjadi dua bahagian. Ada yang berupa pernyataan, ada yang berupa anjuran atau perintah, ya. Seperti ucapan Allahu Akbar, ini adalah pernyataan. Allah itu maha besar, Allah itu maha besar. Maka apabila bentuknya pernyataan, maka orang yang mendengar pun mengucapkan sebagaimana pernyataan yang diucapkan oleh muazzin. Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, ini juga pernyataan. Saya bersaksi tidak ada ilah selain Allah. Maka dia pun mengucapkan demikian. Tetapi apabila ucapan muazzin tersebut adalah
perintah atau anjuran, ya seperti hayya 'alas shalah, mari kita tegakkan salat, maka orang yang mendengar membaca la haula wala quwwata illa billah. Maka bagaimana apabila muazzin mengucapkan as-salatu khairum minan naum, bima yujib, bagaimana orang yang mendengar menjawabnya? Yujibus sami'u biqaulihi, ya maka orang yang mendengar mengucapkannya as-salatu khairum minan naum, as-salatu khairum minan naum, yaitu dia mengucapkan ucapan yang sama berdasarkan hadis, ya, Umar bin Khattab yang telah lalu tersebutnya. Adapun ucapan di sebahagian orang yang mengatakan sadaqta wa bararta, kemudian ada lagi tambahan wa ana minasyahidin, sadaqta wa bararta wa ana minasyahidin, maka tidak ada hadis sahih tentang masalah ini. Maka wallahu alam, kita tinggalkan ucapan tersebutnya dan kembalikan kepada hadis yang sahih di dalam masalah tersebut, yaitu hayya as-salatu khairum minan naum. Ini juga adalah ucapan atau pernyataan bahwa salat itu lebih baik daripada tidur, ya, maka kita mengucapkan dengan ucapan yang sama, as-salatu khairum minan naum. Ada juga sebahagian hadis yang menyebutkan bahwa apabila muazzin mengucapkan syahadat asyhadu an la ilaha illallah, maka di antaranya diriwayatkan cukup mengucapkan wa ana dan saya pun. Maksudnya panjangnya dan saya pun bersyahadat tidak ada ilah selain Allah. Tetapi ketika dia mengikhtisarkannya, meringkasnya dengan menyebut wa ana atau wa ana asyhadu, dan saya juga bersaksi, maka di sini para ulama mengatakan cukup, ya cukup. Namun apabila dia melengkapkannya maka itu jauh lebih baik. Ini berdasarkan hadis Sahal bin Hunayb annahu sami'a Muawiyah bin Abi Sufyan, dia mendengar Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu wa huwa jalisun alal mimbar, dan beliau sedang duduk di atas mimbar, yaitu beliau jadi khatib. Lalu adzan al muadzin azan, dan muazzin mengucapkan Allahu Akbar, maka Muawiyah pun mengucapkan Allahu Akbar. Ya, ketika muazzin mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, faqala Muawiyah, maka Muawiyah pun menjawab wa ana. Ya, beliau mengucapnya wa ana. Falamma qadat ta'din, ketika selesai azan, lalu Muawiyah menjelaskan sisi dari amaliyah tadi. Amaliyah beliau menjawab ketika asyhadu an la ilaha illallah, beliau menjawab wa ana, dan saya pun, wa ana asyhadu, dan saya pun bersaksi demikian. Maka beliau mengatakan ayyuhan nas, wahai manusia, inni sami'tu, sesungguhnya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala hadzal majlis, di dalam majlis ini, yaitu hina adzana al muadzin, ketika orang yang azan sedang azan, yaqulu, beliau mengucapkan ma sami'tu minni, apa yang aku ucapkan tadi, min maqalati, dari ucapanku itu. Jadi pernah Rasulullah SAW menjawab dengan hanya mengucapkan wa ana atau wa ana asyhadu, dan saya juga bersaksi, ya. Walaupun tadi yang lebih afdal adalah melengkapkan perkataan tersebut. Kemudian yang ketiga, ikhwati azakumullah, yang kedua dari perkara yang dilakukan oleh orang yang mendengar azan, yaitu as-salatu ala nabi wa su'alul wasilah lahu ba'da faragil muadzin, yaitu membaca salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan memintakan kedudukan yang tinggi
di hadapan Allah tabaraka wa taala bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau yang disebut dengan istilah al-wasilah. Al-wasilah yaitu al-maqam al-mahmud indallah khasatan li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yaitu kedudukan yang tertinggi khusus untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, indallah, di sisi Allah, ya. Dan ini ikhwati azakumullah adalah sesuatu yang diyakini seyakin-yakinnya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki kedudukan yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik kita berdoa atau kita tidak berdoa, ya. Baik kita berdoa ataupun tidak berdoa, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menempati kedudukan yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Namun ikhwati azakumullah, ini ucapan ini menjadi akidah yang masuk ke dalam hati kita ketika kita mengucapkan doa tersebutnya, sehingga mengokohkan perkara tersebut di dalam hati kita. Dan juga ada perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk melakukan hal tersebutnya. Diriwayatkan dari hadis Abdullah bin Amr annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul, dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza sami'tumul muadzina, apabila kalian mendengar orang yang azan, faqulu mithla ma yaqul, maka ucapkanlah sebagaimana yang diucapkan oleh muadzin. Thumma sallu alayya, thumma di sini maksudnya kemudian maksudnya setelah selesai azan. Setelah selesai azan, sallu alayya, bersalawatlah kepadaku. Jadi ketika selesai azan, maka kita mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad, ya. Lalu kemudian baru kita berdoa, ya. Fa innahu man shalla alayya salatan, maka sesungguhnya siapa yang salat kepadaku dengan satu kali salat, sallallahu biha alaihi asyran, maka Allah akan bersalawat kepada dia 10 kali. Thumma kemudian setelah salawat, sallullaha lil wasilah, mintakanlah kepada Allah kepadaku wasilah. Jadi kita selesai azan, yang mendengar mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad, lalu kemudian membaca doa wasilah. Fa innaha manjilatun fil jannah, sesungguhnya wasilah itu adalah kedudukan di surga. La tambaghi, yang tidak layak kedudukan tersebut, illa li abdin, kecuali hanya untuk satu hamba, min ibadillahi, dari hamba-hamba Allah. Fa arju an akuna ana huwa, maka aku berharap akulah yang menjadi hamba tersebut. Maksud dari fa arju di sini, ya, ketika yang mengucapkan Rasulullah SAW, maksudnya adalah diyakini, ya, bukan hanya harapan, tetapi benar-benar beliaulah orang tersebut, ya. Benar-benar beliaulah orang tersebut. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, faman sa'alallaha lil wasilata, barang siapa yang meminta kepada Allah untukku al-wasilah, kedudukan itu, halat, maka halallah alaihi, atas dia, asy-syafa'ah, yaitu syafaatku, syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Artinya apa? Allah meridai kepada dia untuk diberi syafaat. Itu maksudnya halat alaihi syafa'ah, maka halal bagi dia syafaat, yaitu Allah tabaraka wa taala meridai orang yang diberikan syafaat ini, ya. Karena ikhwati azakumullah, asy-syafa'atu lillah, syafaat itu semuanya milik Allah. Pertolongan itu milik Allah Subhanahu wa taala. Lalu syafaat ini diizinkan oleh Allah taala kepada beberapa keadaan dan orang, ya. Ada beberapa orang yang diizinkan oleh Rasulullah untuk memintakan syafaat. Syafaat itu artinya dari sisi bahasa asyaf'u itu artinya 2 orang atau genap, ya. Lawannya adalah al-witru, ganjil.
Kenapa syafaah disebut genap? Karena ketika dia sendiri dia tidak dapatkan keinginannya tersebut. Ya, karena permasalahan yang ada pada dia, imma dosanya, jauhnya dia dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu supaya permintaannya ini bisa naik dan didengar dan diterima oleh Allah taala, dia mencari orang yang menyampaikannya. Ya, yang menyampaikan hal tersebut. Lalu orang ini datang kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk memintakan supaya doa si fulan, harapan si fulan ini dikabulkan. Itu namanya syafaat. Syafaat. Sehingga orang yang berdoa ini menjadi dua. Ya. Dia berdoa, lalu doa dia ini dibawa oleh orang ini dan diceritakan atau disampaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbeda dengan tawassul. Tawassul itu dia secara umum masuk ke dalam wasilah tadi, masuk ke dalam syafaat tadi. Tetapi tawassul itu bisa dia gunakan tanpa adanya si orang kedua tadi. Dia hanya menyebutkan, ya, misalnya dia bertawassul dengan amalnya sendiri. Dia sebutkan amalnya di sisi Allah. Ya Allah, aku tadi sudah solat tahajud ya Allah, dan engkau perintahkan solat tahajud ini ya Allah. Maka dengan solat tahajud ini aku meminta engkau ya Allah untuk melunaskan hutang-hutangku, dimudahkan aku melunasi hutang, ditambahkan rezekiku dan lain-lain sebagainya. Maka ini namanya tawassul. Jadi tawassul itu lebih umum, bisa masuk ke dalamnya syafaat, dan diantara bentuk tawassul adalah syafaat, ya. Maka syafaat ini orang kedua itulah yang membawa, atau perkara kedua inilah yang membawa. Di antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa membawakan doa-doa kita itu kepada Allah sehingga Allah menerima doa kita. Ya, juga di antaranya adalah Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'anul Karim menjadi syafaat bagi para pembacanya, di mana Al-Quran ini dibentuk menjadi sebuah pahala yang kemudian menjadi satu sosok makhluk. Ini bukan berarti dalil menunjukkan Al-Quran makhluk, tetapi yang dimaksud adalah pahala seseorang tersebut telah diwujudkan oleh Allah Ta'ala seperti sebuah makhluk yang memintakan kepada Allah Ta'ala untuk diampunkan si fulan yang membaca Al-Quran tersebut, ya. Seperti misalnya surah Tabarakalladzi biyadihil mulk, 30 ayat di dalam Al-Quran yang memberikan syafaat. Maka di akhirat nanti bacaan kita itu diciptakan oleh Allah Ta'ala berupa makhluk-makhluk yang memberikan pertolongan kepada kita, ya. Namun Al-Qurannya sendiri adalah kalamullah, ya, kalamullah. Ya, seperti salat, saum, zakat yang kita lakukan itu dijadikan oleh Allah Ta'ala seperti sosok manusia yang tampan, yang bersih, menemani di dalam kubur, ya. Ketika orang didudukkan di dalam kubur, dia melihat sosok yang bersih, tampan, menyenangkan. Dia tanya, siapa engkau? Dia mengatakan, ana amaluk, saya adalah amal engkau. Maksudnya adalah pahala amal yang dibentuk oleh Allah Ta'ala dalam bentuk yang menyenangkan manusia yang menemani orang itu di dalam kubur. Begitu pula dosa, ya, dibentuk di dalam bentuk-bentuk yang mengerikan, dibentuk dalam bentuk ular, ya, seperti orang-orang yang tidak mau berinfak, maka hartanya itu dibentuk menjadi ular yang sangat besar yang mematukinya. Ketika ditanya, apa engkau ini? Dia mengatakan, ana khazainuka, saya adalah perbendaharaan engkau dahulu di dunia yang kau simpan, engkau tabung, yang tidak pernah engkau infakkan. Maka dirubah menjadi makhluk tersebut, ya. Ini masalah syafaat, ya, masalah syafaat. Maka juga Rasulullah SAW menjadi syafi, diizinkan oleh Allah Ta'ala memberikan syafaat. Lalu orang yang diberi syafaat ini, khotiazakumullah, tidaklah jatuh kepada dia syafaat tersebut, tidaklah bermanfaat bagi dia syafaat tersebut
kecuali ada ridho Allah. Allah meridhoi dia. Ya, di antara amalan untuk mendapatkan ridho syafaat tersebut adalah membaca doa wasilah kepada Allah untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika kita selesai mendengar azan. Bagaimana lafal bunyi doa tersebut? Diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan hina yasma'un nida, ketika kita selesai mendengar nida, mendengar azan, kita mengucapkan Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati tammah was salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'attah. Ini lafal doa tersebut ya, yang warid dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kalau ada orang menambahkan innaka la tukhliful mi'ad misalnya, innaka la tukhliful mi'ad, maka wallahu alam bab doa itu luas, namun yang terbaik adalah dia mengikuti lafal yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau orang sudah mengucapkan kalimat ini, doa ini, halat lahu syafaati yaumal qiyamah, maka halal bagi dia syafaatku yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Kemudian yang ketiga, ikhwati azakumullah, syahadah bil wahdaniyah war risalah war ridha billahi wa rasulihi wa bidinihi. Kemudian setelah itu dia juga mengucapkan syahadat tauhid dan risalah, dan mengucapkan syahadat ridha kepada Allah dan Rasulnya dan agamanya ya. Yaitu dia mengucapkan setelah azan tersebut, wa ana asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa bi Muhammadin rasula ya. Maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka akan diampunkan dosanya yang telah lalu. Ini berdasarkan hadis Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Ya, beliau mendengar Rasulullah SAW mengatakan, apabila selesai muadzin mengucapkan azannya, maka hendaklah kita mengucap wa ana asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin rasula. Ya, maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampunkan dosanya. Kemudian yang keempat, ikhwati azakumullah, ad-du'a'u bainal adzani wal iqamah. Dianjurkan berdoa di antara azan dan iqamah. Ya, karena itu adalah waktu mustajab, waktu yang sangat memungkinkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa an Anasin, dari Anas bin Malik, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-du'a'u, berdoa, la yuraddu, yang tidak ditolak, bainal adzan wal iqamati, antara azan dan iqamah, fad'u, maka perbanyaklah oleh kalian doa ya. Doa apa saja ya, yang berkenaan dengan kebaikan dunia dan akhirat kita kumandangkan, kita panjatkan di antara dua azan tersebut ya. Ya, karenanya juga ini ikhwati azakumullah dimaknai oleh para ulama tentang adanya salat qabliyah ya sebelum azan, sebelum qomat ya. Adanya salat qabliyah sebelum setiap salat, baik zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, ini adalah qabliyah salat, karena salat itu adalah bahagian dari doa-doa. Orang yang salat maka dia juga berdoa kepada Allah di dalam salatnya tersebut ya. Termasuk atau dia menyendiri dengan doanya ya, doaul masalah, doa yang langsung minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari Abdullah bin Amr, anna rajulan qala, ada seseorang berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innal muadzinin yabdulunana, innal muadzinina yabdulunana, sesungguhnya orang-orang yang azan ini memiliki keutamaan atas kita,
mereka dapat pahala yang besar, sementara orang azan itu cuma satu. Padahal kami juga ingin mendapatkan keutamaan itu, tapi tidak mungkin semua jamaah azan. Ya, hanya dipilih satu orang yang azan tersebut. Maka kata Rasulullah, supaya kalian mendapatkan kemuliaan orang yang azan tersebut, kul kama yaqulun, ucapkan sebagaimana yang dia ucapkan. Fa idzan tahaita, apabila engkau telah selesai, ya, maka fasal tu'tahu, maka mintalah kepada Allah, maka engkau akan diberi oleh Allah permintaan tersebut, ya. Maka artinya disuruh berdoa setelah selesai azan sampai datangnya waktu iqamah. Kemudian ikhwati jazakumullah, yang berikutnya an-nahyu anil khurud minal masjid ba'dal adzan, ya, yaitu larangan keluar dari masjid setelah mendengar azan. Kalau sudah mendengar azan dan kita ada di dalam masjid, maka tidak boleh kita keluar dari masjid tersebut, ya, sampai dilaksanakannya sholat, kecuali uzur, ya, uzur yang syar'i. Fa an Abi Sa'sa, dari Abu Sa'sa, qala, dia berkata, kunna qu'udan fil masjid ma'a Abi Hurairah, dahulu kami pernah duduk di masjid bersama Abu Hurairah. Fa adzinal muadzinu, maka azanlah orang yang azan. Fa qama rajulun minal masjid yamsi, kemudian ada seseorang yang berdiri dan keluar dari masjid. Fa atba'ahu Abu Hurairah basarahu, kemudian Abu Hurairah memandangi orang tersebut, ya, mengikuti orang tersebut dengan pandangannya, hatta kharaja minal masjid, sampai orang itu keluar dari masjid. Jadi dipandangi oleh Abu Hurairah orang tersebut. Faqala Abu Hurairah, kemudian Abu Hurairah berkata, amma hadza, adapun orang itu tadi, faqad asa Abul Qasim, maka dia telah bermaksiat kepada Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam, yaitu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dia telah bermaksiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala An-Nawawi, berkata Imam Nawawi di dalam hadis ini, fihi karahatul khuruj minal masjid ba'dal adzan hatta yusalliya al-maktubata illa li udhrin. Di sini ada kemakruhan keluar dari masjid setelah mendengar azan sampai dia salat maktubah, salat fardu, ya, illa li udhrin, kecuali karena uzur. Kalau sudah masuk masjid dengar azan, ya tunggu sampai salat, ya, kecuali karena uzur darurat seperti dia ingin berwudu, ya, ingin mandi, ya, seperti orang yang i'tikaf di masjid umpama, kemudian dia ihtilam, misalnya mimpi basah, ya, walaupun dia dengar azan dia harus keluar karena itu bagian dari hal yang harus dia selesaikan. Tapi kalau tidak ada uzur-uzur tersebut, maka dia keluar, maka dia terkena perkara tersebutnya, terkena ancaman bahwa dia adalah bermaksiat kepada Abul Qasim, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini beberapa perkara azan yang bisa kita sampaikan di kesempatan kali ini. Kalau ada pertanyaan, falyatafaddal mazkura, silakan.